Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Septia Rahayu, BP 191055-2006. Saya jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di video kali ini saya akan membahas tentang uang dan teori permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima setiap masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sejarah uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dengan bahan-bahan sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang-barang yang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun, pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang-barang yang dimilikinya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda yang tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang dapat diterima oleh umum atau generally accepted. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam. Orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan antara lain adalah karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan dan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan atau storage, dan pengangkutan transportasi menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncullah apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecahi tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak disebut juga sebagai uang penuh atau full-bodied money, artinya nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, setiap orang berhak menimpa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah semakin jumlah uang logam mulia. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakan uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau barang yang disimpan di pandai emas atau perak dari waktu ke waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas atau secara langsung,
sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas atau bukti tersebut sebagai alat tukar. Berikutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitungan, dan sebagai penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang-orang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukar barang dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga, selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang menjual saat ini menerima jumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia akan mendapatkan menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan datang. Berikutnya yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan diantara lain adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang berikutnya, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Berikutnya, uang sebagai alat penimba kekayaan. Sebagian orang misalnya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang disisihkan dan ditabung untuk keperluan untuk masa yang akan datang. Berikutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang yang hasil penjualan tersebut. Berikutnya, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Berikutnya yaitu jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal, sering pula disebut sebagai common money, dan uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang itu. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Menurut bahan pembuatannya, uang dapat bedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas yang dimaksud adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu, merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal atau kepercayaan dan uang giral atau simpanan di bank. Uang kartal atau kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas, yaitu yang disimpan pada koran di bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, atau pemerintah pembayaran. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank.
Uang menurut nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh atau full bedded money dan uang tanda atau token money. Uang penuh adalah nilai uang yang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua yaitu uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya uang itu nominalnya 100.000, pemerintah mengeluarkan biaya 750. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu permintaan dan penawaran uang. Pertama kita membahas permintaan uang. Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat dengan uang tunai. Menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat. Ketiga motif tersebut yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Untuk dapat memahami secara lebih mudah tentang ketiga motif tersebut, kita akan diuraikan satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang motif transaksi. Salah satu motif masyarakat untuk memegang uang adalah agar dapat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sedangkan penerimaan pendapat terjadi secara berkala, misalnya sebulan sekali. Adanya perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran merupakan dasar pertimbangan masyarakat untuk meminta atau memiliki uang setiap saat. Motif transaksi yaitu motif untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan seperti tukar-menukar barang atau membeli barang-barang kebutuhan pokok. Biasanya permintaan uang dengan motif transaksi sangat tergantung pada tingkatan pendapatan seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan uang untuk motif transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat pendapatan. Dengan rumus MT sama dengan KY. Keterangannya, MT adalah kebutuhan transaksi, K adalah suatu proporsi konstan, Y adalah tingkat pendapatan nasional. Kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yaitu motif menyimpan uang untuk kegiatan berjaga-jaga atau membiayai hal-hal yang tidak terduga. Misalnya biaya berobat atau biaya sekolah anak yang diperlukan mendadak untuk studi tour. Motif tersebut muncul karena terdapat ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian tersebut dapat diartikan sebagai keadaan darurat atau munculnya kesempatan-kesempatan baik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Seseorang merasa perlu memegang sejumlah uang dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Kebutuhan uang untuk menjaga cenderung meningkat dengan meningkatkan pendapatan. Dengan tingkatan pendapatan yang lebih tinggi, seseorang akan menghadapi kemungkinan timbulnya kesempatan-kesempatan baik yang lebih besar, walaupun dengan resiko yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi, kebutuhan memegang uang untuk memenuhi motif berjaga-jaga juga lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik permintaan untuk motif transaksi maupun untuk berjaga merupakan fungsi positif dari pendapatan, yaitu bahwa jumlah yang tergantung kepada tingkat pendapatan masyarakat. Secara singkat, masing-masing dirumuskan dalam persamaan berikut. M1 sama dengan MT tambah MP sama dengan F dalam kurung Y. Keterangannya, M adalah permintaan uang yang dilandasi motif transaksi dan berjaga-jaga, MT adalah permintaan uang dengan motif transaksi, MP adalah permintaan uang dengan motif berjaga-jaga, dan F dalam kurung Y adalah fungsi pendapatan. Persamaan yang tadi dapat digambarkan oleh kurva di bawah ini. Kurva itu adalah permintaan uang dengan motif transaksi dan berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Spekulasi berarti melakukan sesuatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta di masa yang akan datang. Jika seorang berspekulasi meramalkan bahwa harga rumah, nilai saham, atau harga emas akan meningkat di masa depan, mereka akan membeli rumah, saham, atau emas, dan bukan menyimpan uang. Jadi dalam hal ini,
Spekulan berharap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga rumah, saham, dan emas di masa yang akan datang. Ini tentu dengan sendirinya mengurangi permintaan uang. Secara keseluruhan, jumlah permintaan terhadap uang berdasarkan motif-motif yang telah diterangkan dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan M1 tambah M2 sama dengan F dalam kurung Y tambah F dalam kurung I. Fungsi permintaan terhadap uang L merupakan fungsi positif terhadap tingkat pendapatan dan fungsi negatif terhadap tingkat suku bunga di pasar. Motif spekulasi diformulasikan dalam rumus M2 sama dengan F dalam kurung I seperti terlihat dalam kurva yang di bawah ini. Kurva itu adalah permintaan uang dengan motif spekulasi. Kurva permintaan uang. Kurva permintaan atau demand curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Besaran kurva permintaan uang. Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Apabila pendapatan seseorang bertambah, maka permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang berkurang, maka permintaan juga akan berkurang, sehingga kurva akan bergeser ke kiri. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, akan tampak sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ada 3, yaitu besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan pembayaran konsumen, apakah tunai atau angsuran, sebab ini akan mempengaruhi terhadap jumlah uang yang akan diminta pada saat ini atau saat yang akan mendatang. Yang kedua, frekuensi pembayaran pendapatan. Yang ketiga, praktik-praktik bank. Hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Yang keempat, keadaan psikologi masyarakat dalam menggunakan uang. Yang ketiga, motif-motif masyarakat dalam memiliki uang. Setelah permintaan tadi, kita akan membahas tentang penawaran uang. Penawaran uang lebih populer dinyatakan sebagai istilah jumlah uang yang beredar. Dalam laporan data statistik, jumlah uang beredar biasanya dilambangkan dengan huruf M. Diisi dengan beberapa definisi berbeda dengan jumlah uang yang beredar, tergantung dengan tingkat likuiditasnya. Pada umumnya, uang beredar didefinisikan sebagai berikut. M1 adalah uang kertas dan logam atau kartal ditambah simpanan dalam bentuk rekening atau koran atau uang bira atau demand deposit. Yang kedua, M2 adalah M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka atau time deposit pada bank-bank umum. Yang M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Secara sederhana, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar di atas uang logam, uang kertas, simpanan giro, deposito berjangka sebagai berbagai macam tabungan dan rekening valuta asing memiliki milik swasta domestik. Penawaran uang dipengaruhi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan. Lembaga yang biasanya bertanggung jawab mengatur dan menjalankan kebijakan khususnya kebijakan moneter adalah bank sentral. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pergeseran kurva penawaran uang, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Yang pertama adalah tingkat bunga, merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan usaha melalui peningkatan suku bunga dan
peningkatan harga. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Baik Bank Indonesia menetapkan kebijakan tersebut. Bisa kita lihat tabel kurva di bawah ini. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Ada semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit jumlah uang yang beredar, semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak jumlah uang yang beredar. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak uang yang beredar karena semakin sering melakukan transaksi. Berikutnya, semakin banyak atau semakin padat jumlah penduduk, semakin banyak dan cepat uang beredar. Berikutnya, keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibanding di pedesaan. Berikutnya, struktur ekonomi. Negara agraris berbeda dengan negara industri. Negara industri beredar uang lebih cepat dan lebih banyak. Penguasaan imtek penduduk. Imtek negara yang lebih maju, lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibanding dengan negara-negara yang menerapkan teknologi yang sederhana. Yang berikutnya, globalisasi industri. Di lingkungan dunia usaha semakin global dan arus modal ekonomi antara negara yang oleh transaksi semakin uang yang beredar juga oleh transaksi internasional. Dalam hal ini kurs uang mempengaruhi peredaran. Keseimbangan pasar uang. Harga keseimbangan atau harga equilibrium itu pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga kuantitas atau keseimbangan di atas pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana keseimbangan pasar uang. Harga seimbangan atau harga equilibrium adalah dalam ekonomi pada titik pertemuan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dengan produsen atau penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika seimbang ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam pembentukan harga. Masalah harga berhubungan dengan barang ekonomi, langkah dan berguna, dan untuk memperoleh diperlukan pengorbanan uang dengan bentukan harga. Harga tukar atas suatu barang dan jasa yang dinyatakan uang. Oleh karena itu, harga merupakan nilai tukar objektif. Tukar atas barang dan jasa dengan nilai tukar objektif itu harga pasar tidak terbentuk, tetapi melalui suatu proses mekanisme pasar menarik antara kekuatan pembeli dengan permintaan dan kekuatan penjual dengan penawaran. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar. Baik. Demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.